Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada awal permenungan ini, saya suka menceritakan kisah dari seorang teolog atau ahli teologi zaman ini yang bernama Scott Hahn. Ia adalah seorang yang sangat pandai sampai-sampai pernah menjadi lulusan terbaik saat ia menyelesaikan studi master teologi di Boston. Bertahun-tahun lamanya ia menentang gereja Katolik. Bahkan ia bekerja keras agar orang-orang Katolik meninggalkan gerejanya. Ia pun memutuskan untuk menolong orang-orang Katolik dengan pembuktian berdasarkan kitab suci. Namun pada akhirnya ia menemukan bahwa penilaiannya terhadap orang Katolik ataupun terhadap ajaran-ajaran gereja Katolik semuanya salah besar. Ia pun membuat penelitian khusus tentang ajaran gereja Katolik. Ia membaca banyak buku tentang ajaran gereja Katolik. Ia juga hadir di dalam gereja dan menonton perayaan Ekaristi. Ia juga mulai berdoa rosario dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya ia mengatakan, kepenuhan kebenaran telah nyata bagiku. Dan kepenuhan kebenaran itu ada di dalam gereja Katolik. Dengan kisah ini kita belajar bahwa suatu kebenaran itu perlu dicari dengan keseriusan. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang kisah dari 3 raja yang merupakan perayaan hari ini. Mereka adalah orang-orang Majus dari timur. Mereka berangkat dari tempat asal mereka menuju Yerusalem untuk berjumpa dengan Mesias. Kisah ini menggenapi nubuat Nabi Yesaya yang ada di dalam bacaan pertama. Nabi Yesaya mengatakan bahwa ketika terang Tuhan turun atas Yerusalem, maka bangsa-bangsa akan berbondong-bondong datang ke Yerusalem. Tetapi kini terang itu tidak hanya ada di atas Yerusalem, tetapi terang itu adalah Yesus sendiri. Itu artinya Kristus yang adalah terang atau kemuliaan Allah merupakan titik tuju atau tujuan pesiaran hidup kita. Uniknya, untuk sampai kepada Yesus, mereka hanya mengikuti bintang yang mereka lihat di timur. Dan ketika mereka sampai di depan bayi Yesus, mereka pun memberikan persembahan kepada Yesus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merefleksikan beberapa remah permenungan berikut ini. Pertama, hidup ini adalah suatu persiarahan. Sebagai orang beriman, kita perlu memiliki titik tuju atau tujuan akhir dari pesiaran kita di dunia ini. Dan titik tuju tersebut ialah Yesus Kristus. Itu artinya kita tidak hanya sekedar beriman kepada Yesus, tetapi kita juga perlu menggali dan menumbuhkan iman kita untuk berjumpa dengan Yesus. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa terus-menerus mencari Yesus di dalam hidup kita? Jika di dalam bacaan Injil, 3 Majus mencari Yesus dengan bantuan atau berpatokan pada bintang untuk berjumpa dengan Kristus. Sekarang ini kita mencari Yesus dengan tuntunan Roh Kudus. Karena dengan tuntunan Roh Kudus kita bisa menumbuh kembangkan iman kita untuk berjumpa dengan Yesus. Oleh karena itu, Yesus harus menjadi
pusat kehidupan kita. Artinya, Yesus menjadi tokoh keteladanan ataupun barometer baik di dalam setiap sikap, tindakan, cara berpikir, dan juga di seluruh aspek kehidupan kita. Kedua, ketika kita menjadikan Yesus sebagai titik tuju, maka penyertaan Tuhan senantiasa melindungi kita. Di dalam pengalaman 3 Majus, sekalipun mereka mendapat tantangan, tetapi Allah senantiasa menyertai mereka sehingga dapat berjumpa dengan Yesus. Bahkan sesudah mereka berjumpa dengan Yesus, mereka pun terhindar dari bahaya. Itu artinya di dalam hidup manusia, jika kita selalu bersama-sama dengan Yesus, maka yakinlah bahwa badai dan godaan sebesar apapun pasti akan kita lewati. Sebab sumber sukacita kita ialah Yesus sendiri. Sebab di dalam Dia segala perkara dapat diatasi, bahkan segala kepastian pasti terjadi. Oleh karena itu, marilah kita bertekun di dalam pencarian kita kepada Yesus. Ketiga, di dalam bacaan Injil, 3 orang Majus tersebut memberikan persembahan mereka kepada Yesus sendiri. Dalam permenungan saya, persembahan terbaik kita ialah hidup kita sendiri. Itu artinya hidup kita ini haruslah menjadi berkat bagi orang lain lewat kebaikan-kebaikan kita. Sebab dengan demikian kita sedang mempersembahkan hadiah terindah untuk Yesus sendiri. Tuhan memberkati kita semua.